Monggo dilanjut malih. Siapa? Nomor 9, komunikasi pribadi melalui surat, memo, percakapan telepon, dan lainnya harus dikutip hanyalah teksnya saja dan tidak termasuk daftar relevan karena tidak dapat ditemukan kembali. Lanjut, Mbak. Kutipan dalam teks. Kutipan harus ditulis tepat seperti sumbernya. Susunan kata, tanda baca, ejaan, dan huruf miring atau italis yang asli harus dipertahankan bahkan jika mereka salah. Kutipan dari sumber kutipan langsung harus selalu memasukkan nomor halaman sekaligus relevan. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman yang lain. Bab 5, kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Sebentar ya. Aku ngomong sebentar ya. Pak coba tadi ya. Tadi mundur lagi. Tadi ada cara mengutip ya. Jadi ada apa itu American Psychological Association. Itu adalah teknik untuk membuat daftar pustaka, saudara. Jadi kalau Anda buat daftar pustaka, itu metodenya pakai apa? Ini ada alatnya. Alatnya namanya Mendeley. Terus saya juga punya alat ya untuk membuat tinjauan literatur. Saudara itu kadang-kadang kan kalau mencari jurnal kesulitan kan, nyari di Google searching ya. Nah, saya punya alatnya. Jadi misalnya gini, misalnya Anda mau nulis tentang perpajakan umpamanya ngono. Anda ketik aja perpajakan nanti muncul apa? Muncul artikel-artikel, paper-paper tentang perpajakan. Itu banyak sekali. Tapi kalau kamu cari di Google kan nyampur kadang-kadang ya. Nah, ini saya punya alatnya. Nah, ini nanti saya share alatnya. Nanti silakan diutik-utik sendiri ya. Nah, nanti untuk cara makainya di Google ada. Kalau di Google, di YouTube. Nah, alatnya itu apa? Tapi ini alat ini nggak usah diomong-omongkan ke orang lain loh ya. Ke kelas lain ya. Ini untuk bimbingan saya saja, untuk kelas saya saja ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Monggo silakan dilanjut. Lanjut bab 5. Nah, ya, monggo. Kebutuhan akan kerangka hipotesis. Kerangka teoritis menunjukkan keyakinan pada bagaimana fenomena tertentu, variabel atau konsep saling terikat satu sama lain. Model dan penjelasan mengapa meyakini bahwa variabel tersebut saling terikat satu sama lain atau teori. Dari kerangka teoritis kemudian dapat disusun hipotesis yang dapat diuji untuk menguji apakah teori tersebut valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan tersebut kemudian dapat diuji dengan analisis statistik yang tepat. Oleh karena itu, seluruh penelitian bergantung pada dasar kerangka teoritis. Ya, sebentar. Ini biar agak jelas ya. Kerangka teoritis itu nanti kalau kamu lihat di skripsi itu gambar kotak-kotak itu loh. Gambar kotak-kotak nanti ada variabel Y, variabel X, itu kerangka teoritis ya. Nah, oke, next. Variabel. 4 jenis variabel utama. 1. Variabel terikat, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena variabel bebas. 2. Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 3. Variabel moderator, yaitu variabel yang mengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen.
4. Variabel perantara, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan dapat diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan tinjauan literatur. Kerangka teoritis menunjukkan dan mengelaborasi hubungan antara variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan serta menjelaskan sifat dan arah tujuan tersebut. Komponen kerangka teoritis terdapat 3 ciri yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis. 1. Variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. 2. Model konseptual yang menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel dalam model tersebut harus diberikan. 3. Harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada. Penyusunan hipotesis. Penyusunan hipotesis adalah merumuskan pernyataan yang dapat diuji. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan hipotesis. 1. Hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. 2. Variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. 3. Hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak ini. Definisi hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin Anda temukan dalam data empiris Anda. Pernyataan hipotesis formal. Oke, bentar ya, Mbak. Hipotesis itu ya, atau istilah lainnya dugaan sementara ya. Jadi ini kali ini pernyataan sementara, ini dugaan sementara. Ya. Dugaan dari apa tadi yang saya jelaskan, itu masalah penelitian atau fenomenanya tadi. Ya, dugaan. Nah, fenomenanya. Kok kayak gini. Nah, itu ya. Itu dugaan. Baik, oke, silakan lanjut dulu. Pernyataan. Jika maka. Hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji dari hubungan antar variabel. Hipotesis juga dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok yang berkaitan dengan variabel atau variabel-variabel. Untuk menguji adanya hubungan atau perbedaan, maka hipotesis dapat disusun dalam bentuk pernyataan jika maka. Hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis direksional yaitu dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, digunakan istilah-istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan semacamnya. Hipotesis non-direksional adalah hipotesis yang menyatakan hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol. Hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis nol sering juga disebut hipotesis statistik, karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Rumusan hipotesis nol. A. Tidak ada perbedaan antara, dengan, dalam. B. Tidak ada pengaruh terhadap titik. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel tidak sama nol. Hipotesis
kerja atau alternatif menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Rumusan hipotesis alternatif. A. Jika titik maka titik. B. Ada perbedaan antara titik dan titik-titik dalam titik-titik. C. Ada pengaruh titik terhadap titik-titik. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan alternatif. 2. Memilih uji statistik yang tepat berdasarkan apakah data yang dikumpulkan adalah parametrik atau non-parametrik. 3. Menentukan tingkat signifikansi yang diinginkan atau P sama dengan 0,05 atau lebih atau kurang. 4. Memastikan jika hasil dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi jika seperti dalam kasus analisis korelasi Pearson dalam perangkat lunak Excel, tingkat signifikansi tidak dinyatakan dalam bentuk cetak. Perhatikan nilai kritis atau critical value yang menetapkan daerah penerimaan pada tapping Y, yaitu TVX pangkat 2. Nilai kritis tersebut menentukan batas daerah penolakan dari daerah penerimaan hipotesis nol. Ketika nilai yang dihasilkan lebih besar dari nilai kritis, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jika nilai yang dihitung kurang dari nilai kritis, hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif analisis kasus negatif. Hipotesis dapat diuji dengan data kualitatif. Misalnya, setelah wawancara ekstensif, peneliti membuat kerangka teoritis bahwa perilaku tidak etis karyawan berasal dari ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, kebutuhan yang mendesak akan uang, atau ketidaktertarikan organisasi terhadap perilaku semacam itu. Untuk menguji hipotesis bahwa ketiga faktor tersebut merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku tidak etis, peneliti harus mencari data yang menyangkal hipotesis tersebut sehingga teori harus direvisi. Ketika peneliti menemukan satu kasus di mana seseorang dengan sengaja melakukan perilaku tidak etis dengan menerima suap, meskipun faktanya ia memiliki pengetahuan untuk membedakan hal yang benar dan salah, tidak membutuhkan uang dan mengetahui bahwa organisasi akan membenci perilakunya. Penemuan baru ini melalui penolakan atas hipotesis awal, disebut sebagai metode kasus negatif atau negatif case method yang memungkinkan peneliti untuk merevisi teori dan hipotesis hingga teori tersebut menjadi kuat. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kelompok 3 sudah dipresentasikan. Saudara-saudara, tolong ini dipelajari betul. Ini tadi ada tentang pembahasan tentang teknik menulis daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu bagaimana nulisnya, ini tadi pakai apa ya. Jadi di skripsi akuntansi di UMK ini kita juga pakai apa. Ya, Arnita, pakai apa? Ya, pakai apa? Ini association psychological, apa tadi? Association psychological. American. Oh, American Pak awalnya. Iya, American awalnya. ya. Oh ya, American Psychological Association. Nah, itu pakai Mendeley ya. Kalau tidak salah saya pernah nge-share Anda cara menggunakan Mendeley. Ya, Mendeley itu pakai Anda membuat, nanti lihat di YouTube ya caranya. Kemarin pernah saya share di YouTube ya. Nah, untuk Mendeley-nya sendiri nanti Anda download di webnya Mendeley. Nah, di situ Anda diminta download, terus setelah itu nanti bagaimana cara menggunakannya itu mudah sekali ya. Itu nanti di YouTube tuh banyak, cuma 5 menit atau berapa. Dulu pernah saya share ya kalau nggak salah. Nah, itu bisa Anda pelajari, itu kalau untuk menulis daftar pustaka. Nah, teknis untuk menulis daftar pustaka di sini sudah dibahas tadi, ada bagaimana nama, tahun, ya urutannya, kemudian judul ya, judul dari apa itu jenis. Ini halaman 71 ya saudara. Nah, ini
beda ya, buku ya. Kalau buku itu judul ya, judulnya tulis miring. Terus penerbit, terus kotanya ya. Kota terus penerbit. Ya, ini misalnya ini halaman 71. Kemudian kalau Anda menulis artikel ya, artikel di jurnal ya, artikel jurnal itu beda lagi ya. Kalau yang ditulis miring ya, dicetak miring yaitu nama jurnalnya ya, nama jurnalnya. Nah, kalau ada disertasi atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan, yang dicetak miring judulnya. Nah, ini yang diingat-ingat seperti itu ya, saudara. Nah, kemudian literatur ini tadi, literatur itu banyak ya. Anda kalau nyari literatur ini, kalau di Bursa Efek ya ide.go.id. Kalau di Bank Indonesia ya bi.go.id. Kemudian kalau di untuk pemerintah daerah di JP ya kan, di jp.go.id. Anda lihat itu. Jadi kalau misalnya Anda mau meneliti tentang pemerintah daerah, yaitu artikel data-data ada di sana. Terus ini ada variabel-variabel. Nah, ini menarik sekali ya. Misalnya ada judul gini. Misalnya ada judul pengaruh ya, pengaruh motivasi belajar ya, motivasi belajar dan materi. Ya, motivasi belajar dan materi terhadap prestasi mahasiswa. Ya, terhadap prestasi mahasiswa. Coba variabel independennya itu adalah yang mana? Independennya yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi independen itu. Yang mempengaruhi ya. Nah, motivasi belajar dan materi pelajaran ya, itu adalah variabel yang independen, yaitu yang mempengaruhi prestasi belajar dari mahasiswa. Sedangkan prestasi mahasiswa itu sendiri menjadi variabel dependen. Ya, dependen. Nah, ini penting sekali saudara. Jadi nanti kalau saudara buat skripsi, kalau ditanya temanya apa? Temanya ya tadi. Kalau yang seperti contoh ini temanya adalah prestasi mahasiswa, prestasi belajar mahasiswa. Itu contohnya. Ya. Itu variabel Y-nya. Nah, variabel Y-nya inilah yang nanti di fenomenanya itu tadi dijelaskan di fenomena. Fenomenanya apa? Prestasi belajar mahasiswa. Kenapa kok? Masalahnya apa? Kenapa kok diteliti? Nah, itu ada fenomena apa? Itu ya. Nah, itulah yang akan diteliti. Jadi, misalnya fenomenanya sekarang Indonesia misalnya peringkat untuk prestasi mahasiswanya menurun. Nah, itu misalnya gitu. Nah, ini fenomena ini. Ya, terus Anda teliti misalnya kalau di akuntansi UMK atau akuntansi di universitas yang lain, Anda teliti seperti apa. Ya, nah itu tadi. Masalahnya apa? Mereka kok turun kan gitu. Nah, ini menjadi variabel Y. Ya, variabel Y itu. Variabel Y. Paham ya? Itu ya, fenomena itu untuk menjelaskan variabel Y-nya, bukan variabel X-nya loh. Nah, ini kalau kadang mahasiswa ini diteliti motivasinya, Pak. Motivasinya ya dijelaskan, fenomena motivasi. Fenomenanya materi, bukan seperti itu. Tapi fenomena dari variabel yang dipengaruhi atau variabel dependennya apa. Nah, jadi kalau mau meneliti itu apa? Masalahnya dulu. Masalahnya dulu atau temanya dulu? Masalahnya dulu. Ya, Anda lihat, masalahnya itu apa? Temanya, fenomenanya itu tadi. Ya, kayak gitu ya. Nah, terus variabel itu variabel
dependen, variabel independen. Terus ada variabel moderasi. Ya, moderasi ini atau istilahnya variabel perantara ya ini ya. Nah, ini. Variabel perantara ini halaman 81, Saudara. Ya, halaman 80, 81 itu gambarnya. Anda lihat, sudah ada buku, Anda lihat bukunya halaman 81. Halaman 81, sudah. Nah, di situ ada, Anda lihat, ada gambarnya. Ini pengaruh ya, pengaruh ketersediaan buku pedoman referensi terhadap produk cacat. Nah, ini variabel X-nya dan variabel Y-nya. Ketersediaan buku pedoman referensi, pengaruh ketersediaan buku referensi terhadap produk cacat. Nah, ternyata ini dimoderasi, diperkuat ya. Diperkuat atau diperlemah oleh apa? Minat dan kecenderungan. Ketersediaan buku mempengaruhi produk cacat. Ini maksudnya piye to ya? Kok malah bingung piye. Oh, ini begini ya. Jadi buku ya, buku-buku tadi ya di ini ke percetakan ya. Ditemukan terdapat hubungan antara ketersediaan pedoman referensi yang dapat diakses oleh karyawan perusahaan manufaktur dan produk cacat. Jika pekerja mengikuti prosedur yang ditentukan dalam buku pedoman, mereka mampu menghasilkan produk yang tidak cacat. Jadi ini dimaksudnya gini, buku pedoman ya, buku pedoman itu SOP-nya. Jadi kalau di perusahaan ada buku SOP, sistem operation prosedur, ya operation prosedur jadi SOP-nya itu jelas, maka karyawan tidak akan membuat produk cacat, ya tidak akan menghasilkan produk cacat. Tetapi ya ini diteliti, ternyata mempengaruhi ya buku SOP tadi terhadap adanya produk cacat. Terus di tengah diduga lagi ini ada apa nih? Ada minat atau kecenderungan. Jadi kalau ini di sini maksudnya minat atau kecenderungan ini apa ini? Nah, di sini ada minat atau kecenderungan dari karyawan untuk membaca buku. Nah, ini gambar kotak figur 53. Coba Saudara sudah buka figur 53 di buku ini. Ini gambar kabeh. Waduh, Saudara kita. Ini ya. Nah, Saudara ini dilihat sini. Jadi adanya buku SOP akan mempengaruhi produk cacat dan ditengarai lagi ada ini ditengarai ini bisa ya bisa tidak gitu loh Dek. Kalau Dek sampai Saudara. So apa yang mempengaruhi ya dan tidak ini minat dan kecenderungan untuk membaca dari karyawan. Nah tadi kalau karyawannya nggak minat baca, pasti ini tidak akan memperkuat kan, memperlemah kan. Tapi kalau karyawan tadi berminat untuk membaca, maka ini akan memperkuat hubungan antara ketersediaan buku SOP terhadap adanya produk cacat. Nah, kalau ada moderasi semacam ini, Saudara ya, ini cara membacanya begini, ya, cara membacanya ya gini. Ketersediaan buku SOP, ya, ketersediaan buku SOP di mana karyawan berminat untuk membaca, maka akan berpengaruh terhadap produk cacat. Nah, ini cara membacanya. Ini cara membuat hipotesisnya seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang orang hipotesisnya piye kok kayak ngene. X mempengaruhi Y, ya kan? Kesediaan buku pedoman mempengaruhi produk cacat. Kalau misalnya tidak ada moderasinya kan hipotesisnya apa? Ketersediaan buku SOP
berpengaruh secara signifikan terhadap produk cacat. Nah, ini untuk hipotesis pertama. Hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nolnya apa? Hipotesis ada dua, hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis nolnya apa? Ketersediaan buku pedoman tidak berpengaruh ya, secara signifikan terhadap produk cacat. Nah, mudah sekali ya, hipotesis ada dua. Yang satu, tidak berpengaruh, itu kalau hipotesis nol, kalau hipotesis alternatif berpengaruh. Nah, sekarang kalau ada seperti ini gambarnya, hipotesisnya gimana bacanya? Caranya begini ya. Ketersediaan buku pedoman referensi di mana? Ya, ada di mana ini? Minat dan kecenderungan karyawan untuk membaca itu berpengaruh. Ya, ada itu kan, berpengaruh terhadap produk cacat, berpengaruh. Ya, yang hipotesis nolnya ya gini. Ketersediaan buku pedoman referensi di mana minat dan kecenderungan dari karyawan untuk membaca tidak berpengaruh ya terhadap produk cacat. Ya, jadi ada kata sambungnya di mana minat ya gitu ya. Itu cara membacanya seperti itu. Nah, ini tidak semua orang tahu nih. Ya, ini tak kasih tahu. Terus ini ada variabel apa nih? Yang perantara ya, perantara gambarnya lurus gitu ya. Nah, ini kalau ada variabel perantara ini membacanya juga apa namanya? Juga sama, membacanya seperti itu ya. Hanya saja kalau perantara ini sudah agak pasti ya. Jadi kalau perantara itu sudah pasti dia, udah agak pasti ya. Jadi apakah ini tulisannya raket pasti, jadi aku bingung ini. Figur 57 itu loh ya, figur 57 itu ya apakah apa yang tulisannya ini? Waduh, gambar karuan. Pada perantaranya apa yang ditulisannya kok nggak kelihatan, coba kamu bisa baca ini yang ini. Figur 57 apa Mbak? Ya, anggap aja itu ya. Kalau misalnya ada SOP ya, SOP tadi bisa memecahkan masalah, nah, misalnya gitu. Dengan adanya SOP tadi bisa memecahkan masalah dan sehingga berakibat pada produk yang cacat tadi berkurang. Misalnya seperti itu. Kalau kita lihat dari gambar ini ada yang cetot tadi 53 ya. Jadi perantara dengan ketersediaan buku tadi maka akan bisa memecahkan masalah. Jadi kemampuan masalah. Kemudian dari pemecahan masalah tadi akhirnya apa? Produk cacatnya berkurang. Ya, berpengaruh terhadap produk cacat. Nah, gitu ya. Ini perantara seperti itu. Jadi ketersediaan buku perantaranya misalnya memecahkan masalah, kemudian produk cacat. Nah, ini diteliti apakah melalui itu kemampuan memecahkan masalah ataukah dia langsung ya tidak melalui memecahkan masalah. Ya, kalau tadi intervene moderating itu memperkuat atau memperlemah. Ya, tetapi kalau intervening itu melalui perantara atau tidak melalui perantara. Nah, tinggal dites dengan statistik. Nanti kalau hasilnya signifikan ya berarti melalui perantara. Kalau tidak signifikan berarti tidak melalui perantara. Gitu ya.
Nah, ini konsepnya ini nanti difahami dulu ya. Ini soalnya buku saya gambarnya burem. Burem ini loh, burem. Lihat. Tidak bisa baca itu misalnya titik-titik tok ini. Ada yang, bukunya mungkin ada yang cetong nggak? Saya belum dapat bukunya yang asli ini. Ya baik. Kemudian untuk selanjutnya ini ada contoh-contoh, silakan Anda baca. Hipotesis ya, cara membuat hipotesis ya. Hipotesis itu sesuatu atau dugaan sementara, suatu pernyataan atau dugaan. Ini dimaksud dugaan ya. Nah, dugaan sementara. Lah menduganya gimana? Ya tadi, apakah ya tadi ya ini buat dugaannya dari mana? Dari sini, dari diagram ini ya, diagram ini tadi kerangka kerangka pemikiran tadi ya. Nah, dari kerangka pemikiran tadi dibuatlah hipotesisnya ya. Nah, kerangka hipotesisnya gimana nyurususnya? Ya, tadi seperti saya sebutkan di awal tadi, misalnya hipotesis 1, apakah X berpengaruh terhadap Y? Apakah X tidak berpengaruh terhadap Y? Itu kalau menggunakan hubungan dependent independen. Tapi kalau menggunakan moderasi atau moderator, itu variabel moderator itu kodenya Z ya. Kalau variabel independen kodenya adalah X. Ini bahasa kesepakatan internasional. Variabel X itu pasti variabel independen. Variabel Y itu pasti variabel dependen. Variabel Z ini variabel perantara atau variabel moderasi. Nah, sama seperti tadi saya sampaikan, hipotesisnya kalau ada moderasi apa? Ya, apakah X yang dimoderasi dengan Z berpengaruh terhadap Y? Apakah X yang dimoderasi terhadap Z ya, apakah X yang dimoderasi dengan Z terhadap Y ya, berpengaruh terhadap Y. Nah, itu hipotesis alternatif yang hipotesis pertama. Hipotesis yang ke nol, hipotesis itu ada dua, hipotesis 1 atau alternatif dengan hipotesis 0. Hipotesis nolnya adalah apakah X yang dimoderasi Z tidak berpengaruh terhadap Y. Ya, gitu ya. Mbak, Mas, ya. Tunggu ya. Nah, kemudian yang menggunakan intervening, kalau menggunakan intervening itu cara membuat hipotesisnya begini. Apakah X ya X melalui Z akan berpengaruh terhadap Y? Apakah X melalui Z itu variabel intervening berpengaruh terhadap Y? Itu variabel hipotesis pertamanya. Hipotesis nolnya, apakah X melalui Z tidak berpengaruh terhadap Y? Ya, oke. Nurul yang di Nurul. Ini kok yang datang cuma 30 toh. Kan kemarin muridnya berapa itu? 40 toh. Iya. Iya bisa. 35, Pak. 35? Yang 5 kemana ini ya? Ini nanti kalau ini yang 5 jadi masalah loh. Saya nggak mau tanggung jawab kalau mahasiswa bimbingan saya di Metopen ini nggak bisa nulis proposal gitu. Ya, gitu ya. Nanti dicatat ya, bisa.
Oke. Sementara itu dulu cukup ya. Sudah azan, silahkan nanti kita sholat dulu.